Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bibit Nisa, channel yang membahas seputar pertanian. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Hari ini teman-teman, saya akan mencoba mereview dua produk ini, yaitu hidrogen peroksida dan fungisida Nevos. Ini bagi teman-teman yang masih asing ya dengan fungisida Nevos ini dan pemakaian disinfektan hidrogen peroksida ini, saya akan mereviewnya dalam video ini semuanya, dari mulai kandungan yang ada di dalamnya, fungsinya apa, dosis pemakaiannya berapa, cara penggunaannya gimana, terus cara pengaplikasiannya itu kapan, akan saya coba jelaskan ya semuanya di sini. Jadi teman-teman bisa membeli fungisida Nevos 40 WP ini dan hidrogen peroksida bisa dibeli secara offline di toko-toko pertanian terdekat maupun secara online di Shopee. Ini saya belinya di Shopee ya, secara online. Jadi fungisida Nevos ini adalah 45 WP, yaitu wiping powder berbentuk tepung. Jadi kalau untuk mencampurkan antara Nevos dengan hidrogen peroksida itu, ini terlebih dahulu kita campurkan di dalam wadah berisi air, baru kita larutkan hidrogen peroksida. Review hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini adalah larutan disinfektan ya. Cara penggunaannya, larutkan 1-3 mili untuk 1 liter air. Dapat dicampur dengan fungisida atau insektisida. Pastikan memakai sarung tangan karet saat aplikasi. Desinfektan spektrum luas, steril lahan tanam atau kandang ternak, steril gudang atau ruangan atau peralatan, dan penambah oksigenasi tanah. Di sini ada tulisan peringatan ya, peringatannya yang bahaya. Terus jangan terkena mata, jauhkan dari jangkauan anak-anak, hanya untuk kalangan sendiri. Jadi untuk mengetahui hidrogen peroksida ini yang asli atau bukan, itu kalau terkena tangan cairannya itu seperti kayak tertusuk-tusuk jarum kayak gitu, neracep kayak gitu. Terus kalau misalnya curah ke kayu kayak gini, dia seperti keluar belembung kayak gitu ya. Itu kalau yang asli, itu hidrogen peroksida asli. Kita ini pakai hidrogen peroksida yang 50%. Cara penggunaannya tadi biasanya saya mencampurkannya dengan Nevos ini sebanyak 2 tutup ini. Oke, sebelum kita membahas cara pemakaiannya, coba kita review dulu fungisida Nevos ini ya. Nanti baru kita bahas cara penggunaannya dan dosis takarannya berapa. Oke, untuk fungisida Nevos 45 WP, bahan aktifnya simoxanil 4% plus zinab 12% plus tembaga oksiklorida 29%. Sudah terdaftar di RI. Frats grupnya 27 plus M3 plus M1. Fungisida Nevos merupakan fungisida kontak protektif dan sistemik kuratif berbentuk tepung berwarna kehijauan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit busuk daun Phytophthora infestans pada tanaman kentang, penyakit bercak daun Cercospora capsicii, dan penyakit Anthracnosa coletoricum capsicii pada tanaman cabai. Wah, jadi ini bisa mengendalikan patek ya. Ini sangat luar biasa sekali. Ini yang dicari teman-teman petani cabai ya. Kadang sering nanya, gimana caranya mengendalikan patek. Nah, ini teman-teman wajib pakai inilah. Coba sendiri ya khasiatnya. Ini ternyata juga dia bisa mencegah dan mengendalikan penyakit patek pada cabai ya. Terus di sini juga ada tulisan perhatiannya, ini yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pemakaian pencampuran maupun pengaplikasiannya. Terus ini berat bersihnya 500 gram, ada expirednya dari Biotis. Kita coba lihat belakangnya. Nah, tulisan peringatan bahaya, dapat menyebabkan keracunan mulai mulut, kulit, dan pernapasan, berbahaya terhadap hewan peliharaan, ikan, ternak, binatang buruan, binatang liar, dan lebah. Hindarkan agar kabut semprotan tidak terhisap. Ada petunjuk keamanannya, bacalah petunjuk penggunaan sebelum menggunakan pestisida ini. Simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Pada waktu menggunakan jangan makan, minum, atau merokok. Sebelum makan, minum, atau merokok, dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan sabun.
Pada waktu bekerja dengan fungisida, pakailah sarung tangan, topeng muka, pakaian berlengan panjang, dan celana panjang. Setelah digunakan, bersihkanlah semua alat untuk menakar dan mengencerkan fungisida ini, alat penyemprot serta pakaian pelindung dengan air yang banyak. Jangan mengotori kolam, perairan, dan saluran air dengan fungisida ini atau wadah bekasnya. Rusakkanlah wadah bekas dan tanamlah sekurang-kurangnya setengah meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air. Gejala dini keracunan: sakit kepala, pusing, iritasi kulit, perut mual, diare, muntah-muntah, berasa haus, kesadaran menurun, dan tidak tenang. Apabila satu atau lebih gejala tersebut muncul, segera berhenti bekerja dan pergilah ke dokter. Petunjuk pertolongan pertama pada keracunan: tanggalkanlah pakaian yang terkena fungisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila fungisida mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih selama 15 menit. Apabila fungisida tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemuntahan dengan memberi minum segelas air hangat yang diberi 1 sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntah menjadi jernih. Jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar atau pingsan. Apabila fungisida terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu diberikan pernapasan buatan melalui mulut atau pemberian oksigen. Perawatan oleh dokter: perawatan secara simptomatik sesuai dengan gejala yang timbul. Suntikan atropin sulfat 2-4 mg untuk orang dewasa atau 0,5-2 mg untuk anak-anak secara IV atau IM setiap 5-10 menit sampai terlihat gejala atropinisasi, yaitu muka merah, tachycardia mencapai 140 per menit, sekresi kelenjar eksokrin dihambat, dan midriasis. Untuk petunjuk penyimpanan: simpanlah tertutup rapat di tempat sejuk, terkunci, serta di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan jauh dari api. Petunjuk penggunaannya: tanaman sasaran: cabai, penyakit sasaran, bercak daun. Konsentrasi pemakaiannya 2 gram per liter. Penyakit antraknosa 2 gram per liter. Untuk tanaman kentang, penyakit sasarannya busuk daun, konsentrasi 3 gram per liter. Cara dan waktu aplikasiannya: penyemprotan volume tinggi dimulai 3 minggu setelah tanam. Apabila terlihat gejala serangan atau ditemukan 1 bercak aktif, sepuh tanaman pada cuaca berkabut atau kelembapan udara tinggi dan diulangi setiap 7 hari sesuai tingkat serangan. Pemegang pendaftaran dan formulator PT Biotis Agrindo, Made in Bulgaria. Wah, ini buatan Bulgaria ya. Jadi saya biasanya memakai fungisida Nevos ini dan hidrogen peroksida ini untuk mengatasi penyakit bercak daun dan layu. Layu di sini ada 2 jenis ya, layu bakteri dan layu fusarium. Untuk pengendalian bercak daun, nah ini paling mudah sekali untuk mengendalikan bercak daun ya. Kalau ada bercak daun di tanaman cabai teman-teman, kita biasanya menggunakan fungisida Nevos ini sebanyak 2 sendok makan per tangki 16 liter. Terus kita campur dengan hidrogen peroksida ini sebanyak 2 tutup botol ini ya. Nah, 2 macam ini kita aduk, kita semprotkan ke tanaman. Lebih bagus lagi kita tambahin dengan kalsium, bisa menggunakan CNG maupun Manohara ya. Biasanya saya menggunakan CNG yang dari Pak Tani itu. Jadi 3 bahan itu saya campur, saya semprotkan. Itu penyemprotannya bisa dilakukan di pagi hari maupun di sore hari. Pagi hari itu maksimalnya jam 9 pagi. Untuk di sore hari kita mulai melakukan penyemprotan di setiap jam 3 sore. Yang hindari melakukan penyemprotan pada siang hari karena dapat menyebabkan daun tanaman teman-teman tuh bisa kebakar ya, karena dari air yang menempel di daun pada siang hari itu seperti kaca pembesar untuk tanaman itu tersendiri, jadi bisa kebakar daunnya. Jadi sebaiknya pagi sebelum matahari terik maupun sore saat mulai dingin ya cuacanya juga. Jadi itu untuk mengendalikan bercak daun. Penyemprotan ini cukup 2-3 kali aja sudah cukup ya. Jadi tanaman teman-teman udah terbebas dari bercak daun itu. Dengan jeda waktu kalau untuk
pencegahan itu biasanya 1 minggu sekali untuk mencegah bercak daun. Kalau untuk sudah terserang untuk mengendalikannya itu berarti seminggu 2 kali. Biasanya hari Senin dan hari Kamis kayak gitu. Jadi seminggu 2 kali dengan jeda waktu 3 hari sekali kita lakukan penyemprotan menggunakan Nevos dan hidrogen peroksida ini ya. Kita campur gak apa-apa. Jadi itu untuk mengendalikan bercak daun. Lalu selanjutnya untuk mengendalikan layu. Di sini ada layu bakteri dan layu fusarium. Kalau untuk perbedaannya layu bakteri dan layu fusarium itu, untuk layu bakteri dia 2-3 hari batasnya. Kalau lebih dari itu tanaman pasti mati. Kalau untuk layu fusarium itu maksimalnya 10 hari ya, 10 hari. Dan tanda-tanda terserang penyakit layu kena jamur itu kita lihat di jam 10 pagi. Nah, nanti ya kalau ada tanaman teman-teman di jam 10 pagi itu ada yang layu walaupun tanahnya itu basah tapi layu seperti kekurangan air. Nah, itu berarti tanaman teman-teman terkena layu fusarium atau layu bakteri ya. Kalau layu bakteri itu menyerangnya pada masa-masa pertumbuhan saja. Biasanya di usia-usia 40 hari setelah tanam ke atasnya itu sudah tidak ada lagi layu bakteri. Yang ada yaitu layu fusarium. Itu biasanya layu fusarium pas lagi berbuah-buahnya banyak atau pas berbunga itu nanti tiba-tiba layu. Nah, itu kena layu fusarium. Itu kita harus segera mengobatinya, melakukan penyemprotan maupun pengocoran ya. Jadi kalau untuk bercak daun tadi disemprotkan. Nah, tapi kalau untuk layu bakteri dan layu fusarium itu lebih baiknya kita tidak melakukan penyemprotan tetapi dikocor. Jadi kita lakukan pengocoran ya. Kalau untuk layu bakteri dan layu fusarium itu kita kocor, bukan disemprot. Untuk pengocorannya ya tadi menggunakan ini fungisida Nevos dan disinfektannya hidrogen peroksida. Juga bisa ditambah dengan bakterisida yaitu Nordox ya. Biasanya pakai Nordox saya untuk bakterisidanya. Jadi 3 bahan itu ya. Ini kebetulan Nordoxnya belum saya review, nanti akan saya review tersendiri ya di video tersendiri. Jadi 3 bahan tersebut kita campur lalu kita kocor ke perakaran tanaman ya. Kita kocor aplikasi 3 kali dengan jeda 3 harian. Jadi setiap 3 hari sekali kita kocor menggunakan Nevos dan hidrogen peroksida ini gitu. Itu pengaplikasiannya biasanya 3 kali aja sudah cukup ya. Itu tanaman bisa sehat kembali. Jadi kalau untuk layu fusarium itu biasanya tidak pakai 2 tutup botol tetapi 4 tutup botol. Jadi untuk pengocoran untuk mengendalikan layu bakteri dan layu fusarium itu dosis pemakaiannya Nevosnya ini kita tambahin jadi 3 sendok makan per tangki 16 liter. Hidrogen peroksidanya 4 tutup botol dan bakterisida Nordoxnya itu 2 sendok makan. Dicampur ke tangki 16 liter, kita kocorkan ya. Kalau dikocor itu nanti kepala semprotannya itu kita lepas aja. Nah, itu kita kocor pakai alat semprot itu. Jadi jedanya 3 kalian, setiap sampai 3 kali pengaplikasiannya. Nah, itu kita stop, kita lihat pertumbuhan tanaman itu. Kita lihat lagi ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.